Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwanabiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-82 sampai yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan menjelaskan. Ya'rifuna ni'matallahi. Mereka mengetahui nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Pada hari kiamat nanti kami akan mengutus dari setiap umat seorang saksi. Tsumma la yu'zanu lil ladzina kafaru. Kemudian tidak diizinkan menyampaikan udzur untuk orang-orang kafir. Walahum yusta'tabun. Dan mereka juga tidak diminta untuk rujuk kembali ke jalan yang benar. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba. Dan ketika orang-orang yang zalim melihat azab, fala yukhaffafu anhum, maka tidaklah azab itu diringankan untuk mereka. Walahum yundharun, dan tidak pula ditunda. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum. Dan ketika orang-orang musyrik melihat yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, qalu,
Orang-orang musyrik itu berkata, Rabbana haula'i syuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik. Wahai Rabb kami, mereka itulah yang kami sekutukan, yang kami sembah selainmu. Fa'alqaw ilaihimul qawla. Maka yang mereka sekutukan itu membalas perkataan mereka. Innakum lakadibun. Sungguh kalian pendusta. Wa alqaw ila Allah yawma idin salam. Wa alqaw ila Allah yawma idin salam. Dan mereka pada saat itu menyampaikan salam kepada Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan sesatlah apa yang mereka dustakan dan mereka ada-adakan pada waktu di dunia. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Walihada qala Allah anhum fa in tawallaw anillahi wa an ta'atihi ba'dama dzukkiru bi ni'amihi wa ayatihi fa innama 'alaikal balaghul mubin ay laysa 'alaika min hidayatihim wa tawfiqihim syai'un bal anta mutalabun bil wa'dhi wat tadhkiri wal indari wat tahdziri fa idza attaita ma 'alaika fa hisabuhum 'ala Allah fa innahum yarawna al ihsana wa ya'rifuna ni'matallahi walakinnahum yunkirunaha wa yajhadunaha wa aktsaruhum al-kafirun la khaira fihim wa ma yanfa'uhum tawalil ayat li fasadi masyairihim wa su'i qusudihim wa sayarawna jazaa Allah li kulli jabbarin 'anid kafurin din ni'ami mutamarridin 'ala Allah wa 'ala rasulih. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Jika mereka berpaling dari Allah dan dari mentaati Allah, setelah mereka diingatkan dengan nikmat-nikmatnya dan ayat-ayatnya, maka sesungguhnya kewajibanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan risalah dan menjelaskannya. Bukan wewenangmu memberi hidayah dan memberi taufik mereka sedikit pun. Engkau hanya diperintah untuk memberi nasihat, memberi peringatan. Jika engkau sudah menunaikan tugasmu, maka hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka telah melihat kebaikan-kebaikan Allah. Mereka telah melihat dan mengenal nikmat-nikmat Allah. Akan tetapi mereka mengingkarinya dan menentangnya. Dan kebanyakan mereka itu memang orang-orang kafir.
tidak ada kebaikan pada diri mereka, tidaklah bermanfaat untuk mereka ayat-ayat yang disampaikan secara terus-menerus. Karena memang syiar-syiar mereka rusak. Tujuan-tujuan dan niat mereka jelek. Dan mereka akan melihat bagaimana balasan Allah untuk orang-orang yang sombong, yang menentang, yang mengkufuri nikmat-nikmat, yang menentang Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidah thumma la yu'danu lil ladzina kafaru wa la hum yasta'tabun ila qawlihi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Yukhbiru ta'ala an halil ladzina kafaru fi yaumil qiyamah wa annahu la yaqbalu lahum udrun wa annahu la yuqbalu lahum udrun wa la yurfa'u anhumul iqabu wa anna syuraka'ahum tatabara'u minhum wa yukirruna ala anfusihim bil kufri wal iftira'i ala Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat, bahwa uzur mereka tidak diterima, hukuman untuk mereka tidak diangkat, dan yang mereka sekutukan dengan Allah terlepas diri dari mereka. Mereka juga mengakui telah melakukan kekufuran dan mengada-ngadakan dusta atas nama Allah. Faqala wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida yashhadu 'alayha bi'amalihim wa madza ajabu bihi ad-da'iya ila al-huda. وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وعدلهم وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم تم عليهم الحكم. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat nanti, setiap umat akan kami utus seorang saksi, yang akan menjadi saksi atas amalan-amalan mereka. Apakah mereka menyambut seruan Rasul yang mengajak kepada petunjuk? Saksi yang dimaksud, yang Allah utus nanti, adalah saksi yang paling bersih dan yang paling adil. Mereka itu ialah para rasul yang jika mereka bersaksi, maka sempurnalah keputusan atas mereka. Fala yu'dzanu lil ladzina kafar fil iqtidari لأن اقتدارهم بعدما علم يقينا بطلان ما هو عليه اقتدار كاذب لا يفيدهم شيئا وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يؤتبوا بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنذار ولا إمهال من حين يرونه لأنهم لا حساب عليهم
li'annahum la hasanat lahum wa innama tu'addu a'maluhum wa tuhsa wa yuqafuna 'alaiha wa yuqirruna biha wa yaftadihun. Maka orang kafir pada hari kiamat nanti tidak diizinkan menyampaikan uzur. Karena uzur yang akan mereka sampaikan sudah diketahui secara meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu batil. Dan itu merupakan uzur yang dusta. Sehingga tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Dan jika mereka minta untuk kembali ke dunia, untuk memulai kembali dengan amal yang baik, maka tidak akan dikabulkan. Tidak akan dituruti. Bahkan azab yang sangat keras disegerakan atas mereka, yang tidak akan diringankan untuk mereka tanpa ditunda-tunda saat ketika mereka melihatnya. Karena orang-orang kafir itu tidak dihisab, karena mereka tidak punya kebaikan. Hanya saja amalan mereka dihitung. Kemudian mereka diintegrasi. Kemudian mereka mengakui. Dan mereka merasa binasa atas semuanya. Wa idza ra'al ladina asyraku syuraka'ahum yaumal qiyamati wa alimu butlanaha walam yumkinhumul inkar. Dan ketika orang-orang musyrik melihat yang mereka sekutukan dengan Allah pada hari kiamat nanti, dan mereka mengetahui bahwasanya itu semuanya batil, mereka tidak mampu mengingkari. Qalu Rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik alaysa indaha naf'un wala syaf'un fanawwahu bi anfusihim bi butlaniha wa kafaru biha wa badatil baghdha'u wal adawatu bainahum wa bainah. Akhirnya mereka pun berkata, ya Allah Rabb kami, ternyata itu sekutu-sekutu yang kami sekutukan denganmu, yang kami menyembah selainmu, ternyata tidak bisa memberi manfaat, tidak memberi syafaat. Akhirnya mereka mengakui sendiri atas batilnya. Mereka mengkufurinya. Maka terjadilah saling marah dan saling memusuhi antara orang-orang musyrik dan yang mereka sekutukan selain Allah. Fa'alqau ilaihimul qawla ay raddat alaihim syuraka'uhum qawlahum faqalat lahum innakum lakadibun haitsu ja'altumuna syuraka'a lillah wa battumuna ma'ahu falam na'murkum bidzalik wala za'amna anna fina istiqaqan lil uluhiyyati fallawmu 'alaikum. Maka yang mereka sekutukan dengan Allah membantah orang-orang musyrik itu, yakni sekutu-sekutu mereka membantah orang-orang musyrik
dengan mengatakan, sungguh kalian semua pendusta. Kalian telah menjadikan kami sebagai sekutu-sekutu untuk Allah. Kalian menyembah kami bersama Allah. Padahal kami tidak pernah memerintahkan kalian untuk melakukan hal itu. Kami juga tidak menganggap bahwa kami berhak untuk diibadahi. Maka celaan hari ini atas kalian. Fahina idin istaslamu lillah wa khada'u li hukmihi wa alimu annahum mustahiquna lil azab. Maka saat itu orang musyrik kemudian tunduk kepada Allah. Tunduk terhadap hukum Allah. Saat itu mereka mengetahui bahwa mereka sangat pantas untuk mendapatkan azab. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Fadakhulun nar wa qad imtala'at qulubuhum min maqti anfusihim wa min hamdi rabbihim wa annahu lam yu'aqibhum illa bima kasabu. Maka sesatlah apa yang mereka ada-adakan dulu semasa di dunia. Akhirnya mereka pun masuk neraka dalam keadaan hati mereka sudah dipenuhi kebencian terhadap diri mereka sendiri, dan mereka telah memuji Rabb-nya, dan bahwa sungguhnya Allah tidaklah menghukum orang-orang musyrik itu kecuali dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ikhwana fillah azakumullah. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dijelaskan bahwa kondisi orang-orang musyrik ketika di dunia, mereka menentang dan berpaling dari dakwah para nabi dan rasul. Dan ketika nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin kepada mereka untuk menyampaikan uzurnya. Bahkan ketika mereka minta dikembalikan ke dunia untuk memulai hidup baru, untuk beramal saleh, permintaan mereka tidak dikabulkan. Bahkan mereka pun diperlihatkan azab, dan setelah itu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Azabnya tidak diperingan, azabnya tidak ditunda lagi. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka sekutukan dengan Allah ketika di dunia, mereka pun menyadari ternyata yang mereka sembah selain Allah, yang mereka sekutukan dengan Allah, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untuk orang-orang musyrik itu. Tidak bisa memberi syafaat untuk orang-orang musyrik itu. Dan mereka pun mengakui bahwa yang mereka sekutukan dengan Allah itu tidak layak untuk disembah. Mereka pun ingin protes, menyalahkan yang mereka sekutukan dengan Allah itu. Akan tetapi yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi membantah dan mengatakan bahwa kalian adalah pendusta. Innakum lakadzibun. Kami tidak pernah menganggap layak disembah. Kami juga tidak memerintahkan kepada kalian untuk menyembah kami. Kalian sendiri yang menjadikan kami sebagai sekutu-sekutu yang kalian sekutukan dengan Allah. Maka
hendaknya kalian salah diri kalian sendiri, menyalahkan diri kalian sendiri, jangan menyalahkan kami. Nah, dan saat itu keputusannya ialah mereka semua orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam neraka atas apa yang mereka lakukan di dunia berupa kekufuran dan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan pelajaran. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Fi hadhihi ni'mati qawlan. Al-awwal annaha al-masakinu na'amallahu azza wa jalla alaihim fid dunya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Yang dimaksud dengan nikmat di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah nikmat itu ialah tempat tinggal yang Allah beri nikmat mereka ketika di dunia. Nah, jadi mereka diberi tempat tinggal yang nyaman di dunia, tapi mereka tidak mau mensyukurinya, malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asani annal murada bin ni'mati ha huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Annal murada bin ni'mati ha huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna annahu nabiyyun thumma yukadzibunahu. Pendapat yang kedua bahwasanya yang dimaksud nikmat yang mereka ketahui kemudian mereka ingkari dalam ayat ini ialah nikmat
diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal bahwasanya beliau itu ialah nabi, tapi mereka mendustakan beliau. Wahada marwiyun an Mujahid was-Suddi was-Zajjaj. Wahada marwiyun an Mujahid was-Suddi was-Zajjaj. Pendapat yang kedua ini diriwayatkan dari Imam Mujahid, As-Suddi dan Az-Zajjaj. Nah, al-faidatu as-saniyah. Qauluhu ta'ala, fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ay laisa 'alaika min hidayatihim wa taufiqihim syai'un. Bal anta mutalabun bil wa'zi wat tadhkir wal indar wat tahdhir. Fa idza addaita ma 'alaika fa hisabuhum 'ala Allah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tugasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan wahyu dan menjelaskannya. Engkau tidak berwenang memberi hidayah dan memberi taufik mereka sedikit pun. Tugasmu hanyalah memberi nasihat, mengingatkan dan memberi peringatan. Jika engkau sudah menunaikannya, maka hisab mereka atas Allah Azza wa Jalla. Na'am, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ketiga. Qauluhu ta'ala, wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Yakni yaumal qiyamah. Wa syahidu kulli ummatin nabiyuha. Yashhadu 'alaiha bitasdiqiha wa takdzibiha. Yakni yaumal qiyamah. Wa syahidu kulli ummatin nabiyuha. Yashhadu 'alaiha bitasdiqiha wa takdzibiha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Pada hari kami mengutus dari setiap umat seorang saksi. Yang dimaksud hari itu ialah hari kiamat. Dan saksi untuk setiap umat adalah nabinya masing-masing. Akan bersaksi atas umatnya, apakah membenarkan
dakwah Nabi itu ataukah mendustakannya. Nah, adapun yang menjadi saksi atas nabi-nabi dari umat-umat terdahulu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap nabi menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Dan yang menjadi saksi atas para nabi dan rasul tadi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan beliau dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. La hisaba alal kuffari wal musyrikin. La hisaba alal kuffari wal musyrikin li'annahum la hasanati lahum. Li'annahum la hasanati lahum. Wa innama tu'addu a'maluhum wa tuhsa. Wa innama tu'addu a'maluhum wa tuhsa. Wa yuqafuna 'alaiha. Wa yukirruna biha. Wa yastabihuna. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu pada hari kiamat nanti tidak pakai dihisab, ya, karena mereka nggak punya kebaikan. Namun amalan mereka dihitung, kemudian mereka diperlihatkan dan mereka mengakuinya. Kemudian mereka merasa binasa atas itu semua. Jadi hisab itu hanya untuk kaum muslimin, yang mana mereka memiliki kebaikan dan kejelekan, sehingga dihisab. Ya. Adapun orang kafir, orang musyrik, nggak pakai dihisab, karena nggak punya kebaikan, langsung diazab. Yang dimaksud fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun. Nah, al-faidatu al-khamisah. Badatil baghda'u wal adawatu bainal musyrikin wa bainas syuraka. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang musyrik dan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka sekutukan dengan Allah, itu tengkar, saling marah, saling permusuhan, saling nyalahkan.
Nah, orang musyrik minta kepada para sekutu tadi untuk bertanggung jawab terhadap nasib orang-orang yang menyembahnya. Sementara sekutu-sekutu tadi berlepas diri karena nggak merasa nyuruh nyembah diri mereka, bahkan menyalahkan orang musyrik tadi. Innakum lakadzibun, sungguh kalian itu pendusta. Nah, bukan. Barakallahu. Itu terjadi pada hari kiamat nanti, sebelum mereka masuk ke dalam neraka. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke-6. Annal kuffar wal musyrikina ra'awul azaba thumma yubadirumul azab syadid min ghairi indarin wala imhalin. Di dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik mereka akan melihat azab yang akan mereka jalani, ya. Kemudian azab itu langsung segera menimpa mereka tanpa diberi kesempatan untuk menunggu lama, ya. Tidak dikasih tunda. Jadi diperlihatkan dulu. Di neraka itu diseret oleh para malaikat. Diperlihatkan kepada orang kafir, kepada orang musyrik. Mereka langsung melihat, dan setelah melihat mereka langsung dimasukkan tanpa diberi waktu tangguh. Masya Allah, ya. Waliyadzubillah. Walahum yundarun. Mereka juga tidak ditunda, tidak diberi tangguh. Nah, ketika melihat azab itu, mereka langsung dihadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir untuk tahun ajaran ini. Adapun kelanjutan ayat ini, yaitu yang ke-88 dan seterusnya, akan kita sambung kembali tahun ajaran baru nanti insyaallah ta'ala. Sehingga besok hari Senin dars ba'dal maghrib sudah tidak ada persiapan sholat tarawih insyaallah ta'ala, jika memang hilal terlihat, ya. Jadi besok di Indonesia hari Senin sore pemerintah melalui petugas-petugas yang ahli di bidangnya melakukan ru'yatul hilal di beberapa titik.
Nah, jika terlihat berarti Senin malam sudah sholat tarawih dengan imam yang telah ditunjuk. Nah, ya, insyaallah kita akan menikmati imam-imam kita dalam sholat tarawih, ya. Nah, dan hari Selasanya mulai puasa, ya. Kalau terlihat. Adapun di Saudi tadi sorenya Saudi tapi, ya. Nah, suruh ya. Wallahu ta'ala bishawab. Apakah terlihat apa tidak? Yang jelas kita lihat dan kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah besok, ya. Kita mengikuti keputusan ya pemerintah. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.